Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 29 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang menjamin kemenangan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat, penyertaan, dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga iman kami tetap kepadamu. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Vika Christine. Kepada Saudari Vika, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Bacaan renungan malam kita tanggal 29 Desember tahun 2025 berjudul Gereja yang Menang. Ayat inti diambil dari Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Lihatlah, ia datang dan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Cara Allah adalah menjadikan hari-hari yang kecil sebagai permulaan kemenangan, kebenaran, dan keadilan. Karena alasan ini, tidak seorang pun perlu bergembira karena permulaan yang makmur atau berkecil hati karena kelemahan yang tampak. Allah adalah kekayaan, kepenuhan, dan kuasa bagi umatnya. Tujuannya bagi umat pilihannya seperti bukit-bukit yang kekal, teguh, dan tidak terkoyahkan. Ingatlah bahwa kekuatan manusia tidak mendirikan gereja Allah, dan kekuatan manusia pun tidak dapat menghancurkannya. Dari zaman ke zaman, Roh Kudus adalah sumber kehidupan yang melimpah ruah. Ada kemenangan bagi semua yang berjuang dan benar dalam keselarasan sempurna dengan hukum Allah. Mereka akan menang atas semua perlawanan. Saat mereka melanjutkan pekerjaan Allah di hadapan semua musuh, mereka akan diberi perlindungan malaikat-malaikat kudus. Kristus telah berjanji untuk membantu semua yang bergabung dengan pasukannya untuk bekerja sama dengan Dia dalam memerangi musuh yang terlihat dan tidak terlihat. Dia telah berjanji bahwa mereka akan menjadi ahli waris bersamanya atas warisan abadi, bahwa mereka akan memerintah sebagai raja dan imam di hadapan Allah. Mereka yang bersedia berbagi dalam kehidupan ini penghinaan Juru Selamat akan berbagi dengan Dia dalam kemuliaannya. Mereka yang memilih untuk menderita kesengsaraan bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa untuk sementara waktu akan diberi tempat bersama Kristus di atas taktanya. Berpegang teguhlah pada firman kehidupan, badai perlawanan akan mereda dengan sendirinya. Keributan akan lenyap. Lanjutkan pekerjaan sang guru dengan berani dan gembira. Bapa di atas yang menjaga umat pilihannya dengan penuh perhatian
akan memberkati usaha yang dilakukan dalam nama-Nya. Pekerjaannya tidak akan pernah berhenti sampai selesai di tengah seruan kemenangan kasih karunia bagi mereka. Dikutip dari The Signs of the Times, 14 November 1900. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudari Vika. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, para rasul membangun gereja di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Meskipun mereka menghadapi perlawanan, penganiayaan, dan bahkan kematian. Banyak yang gugur, namun pekerjaan terus berlanjut karena iman dan keberanian para penerusnya. Sepanjang sejarah, gereja bertumbuh melalui pengorbanan orang-orang yang setia, yang lebih mengutamakan kebenaran daripada hidup mereka sendiri. Walaupun musuh berusaha menghentikan pekerjaan itu, Tuhan terus membangkitkan para pekerja sehingga pembangunan gereja Allah tidak pernah berhenti. Roh Nubuat di dalam The Acts of the Apostles, halaman 595, paragraf 2 berkata, di atas dasar yang telah diletakkan oleh Kristus sendiri, para rasul membangun gereja Allah. Dalam kitab suci, gambaran pembangunan bait suci sering digunakan untuk menggambarkan pembangunan gereja. Nabi Zakaria menyebut Kristus sebagai tunas yang akan membangun bait Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan gereja Allah? Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5 berkata, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dalam ayat ini, Rasul Petrus mengilustrasikan ataupun menggambarkan umat percaya sebagai batu hidup yang dibangun oleh Allah menjadi rumah rohani dan imamat kudus yang mempersembahkan persembahan rohani kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Ini menggambarkan gereja Allah bukan sebagai bangunan fisik atau institusi yang kuat secara duniawi, tetapi sebagai komunitas orang-orang yang dibentuk oleh Yesus Kristus, hidup bersatu dengan Dia, dipersembahkan untuk melayani dan memancarkan kehidupan rohani kepada dunia. Allah memulai kemenangan melalui hal-hal kecil dan menguatkan umat-Nya dengan kuasa serta tujuan yang tidak tergoyahkan. Gereja Allah berdiri dan menang bukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus. Namun, bagaimana kondisi gereja atau umat percaya sekarang ini? Di dalam Letter 18 tahun 1899, paragraf 11 berkata, gereja saat ini lemah di tempat yang seharusnya kuat, karena hanya sedikit yang memiliki Kristus yang tetap tinggal di dalam dirinya. Karena kondisi yang lemah ini, umat Allah menderita kerugian besar, dan dunia yang membutuhkan kesaksian hidup orang Kristen juga menderita kerugian. Dunia tidak melihat teladan yang murni dan kudus, yang seharusnya menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan moralnya. Dunia yang penuh dosa dan pelanggaran ini membutuhkan terang yang seharusnya diungkapkan oleh mereka yang mengaku mengasihi dan melayani Allah. Apa yang menyebabkan gereja lemah? Gereja lemah sebab hanya sedikit yang memiliki Kristus tetap tinggal di dalam diri mereka oleh kehadiran Roh-Nya, sehingga mereka tidak melakukan firman-Nya. Padahal Yesus berkata bahwa umat-Nya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan, yang menerangi semua orang yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, Yesus memanggil umat-Nya kembali untuk tetap berpegang pada firman-Nya
dan menasihatkan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan dengan berani dan penuh sukacita hingga pekerjaannya diselesaikan dalam kemenangan. Di dalam Matius 5 ayat 16, Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, orang Kristen yang dengan setia memberikan firman kehidupan, memimpin pria dan wanita ke dalam jalan kesucian dan damai, sedang membawa bahan dasar yang akan tahan lama, dan dalam kerajaan Allah akan dihormati sebagai seorang pembangun yang bijaksana, serta memperoleh kemenangan, perlindungan ilahi, dan janji kemuliaan bersama Kristus. Renungan malam ini di dalam You Shall Receive Power, halaman 372, paragraf 5 berkata, "Berpegang teguhlah pada firman kehidupan. Badai perlawanan akan mereda dengan sendirinya. Keributan akan lenyap. Lanjutkan pekerjaan sang guru dengan berani dan gembira. Bapa di atas yang menjaga umat pilihannya dengan penuh perhatian akan memberkati usaha yang dilakukan dalam namanya. Pekerjaannya tidak akan pernah berhenti sampai selesai di tengah seruan kemenangan. Kasih karunia bagi mereka." Kita harus ingat bahwa gereja adalah umatnya atau anak-anak Allah. Meskipun lemah dan penuh kekurangan, adalah satu-satunya objek di bumi yang mendapat perhatian tertinggi dari Kristus. Ia senantiasa mengawasinya dengan penuh perhatian dan menguatkannya melalui kasih karunia, yaitu Roh Kudus-Nya, serta meraih kemenangan. Roh Nubuat di dalam letter 118 tahun 1900 paragraf 18 berkata, "Anak-anak Allah akan meraih kemenangan. Mereka akan keluar sebagai penakluk dan lebih dari penakluk atas semua unsur yang menentang dan menganiaya. Jangan takut, dengan kuasa kebenaran Alkitab dan kasih yang dicontohkan dalam salib dan ditegaskan oleh Roh Kudus, kita akan memperoleh kemenangan." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dengan iman kita dapat berdiri di ambang kota yang kekal dan mendengar sambutan penuh rahmat yang diberikan kepada gereja yang menang dalam hidup ini, bekerja sama dengan Kristus, menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk menderita demi Dia. Di sana, orang-orang yang ditebus menyapa mereka yang menuntun mereka kepada juru selamat, dan semua bersatu dalam memuji Dia. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolonglah kami agar iman kami kuat dan tetap teguh kepadamu, serta menjadi gereja yang menang. Kami mohon, karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan mengubahkan karakter kami menjadi serupa dengan karakternya, dan kami siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.